Ini adalah tampilan Padlet untuk proses pembelajaran. Kita bisa membagikan berbagai macam sumber belajar seperti gambar, video, suara, dan lain sebagainya yang bisa dibuka di laptop siswa maupun di handphone siswa. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, di pencarian Google kita buka Padlet. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Lalu kita akan dialihkan ke halaman awal Padlet. Kalau kita belum mempunyai akun, kita akan diminta untuk mendaftar akun dulu. Di sini saya menggunakan akun Google kita. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Untuk menambahkan Padlet, kita bisa klik buat Padlet. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Di sini sangat banyak sekali pilihannya seperti dinding, kanvas, aliran, kisi-kisi, rak, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya coba yang aliran. Jadi nanti tampilannya akan terus ke bawah. Kalau yang lainnya itu bisa sesuai dengan modelnya tadi. Kita melakukan pengaturan dulu di modifikasi. Nah, di sini kita bisa mengatur wallpapernya, baik berupa gradient, gambar, tekstur. Nah, misalnya di sini saya contohkan menggunakan gambar yang disediakan di Padlet ini. Nah, misalnya ini menggunakan gambar dinding. Ternyata di sini kita juga bisa melakukan upload sesuai dengan gambar yang kita inginkan atau kita sudah mempunyai gambar sendiri. Pengaturan fontnya juga bisa kita pilih di sini. Nanti di situ atribusinya siapa yang mengirim dan siapa untuk komentar juga bisa dilakukan. Oke, kita tutup pengaturannya. Kita di sini bisa klik tambah untuk menambahkan yang kita inginkan. Kita bisa mengubah file dari komputer, link, pencarian Google, merekam film, suara, screen, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, jadi semuanya bisa kita share dalam satu dinding virtual ini. Kita coba yang pencarian Google yang paling simpel ya. Kita bisa menggunakan gambar dari internet, video, GIF, gambar bergerak maupun audio. Oke, misalkan di sini saya mencari materi tentang segitiga. Kita masukkan gambar-gambar tentang segitiga. Di situ kita bisa memberikan judul dan deskripsi dari gambar yang kita masukkan dalam dinding virtual ini. Misalnya kita menambahkan yang lainnya lagi dari pencarian Google lagi. Misalnya luas segitiga. Kita cari gambar tentang rumus luas segitiga misalnya. Kita berikan judul dan kita berikan keterangan. Nah, di sini kita bisa tarik untuk merubah tata letaknya. Kita coba lagi, misalnya di sini nanti kita coba masukkan video. Tampilannya seperti apa? Misalnya video tentang segitiga. Nah, di sini luas segitiga. Kita bisa memilih berbagai video. Di sini biasanya dari YouTube ya, video-video di sini. Kita tunggu prosesnya selesai. Kita berikan judul dan deskripsinya. Bisa kita tarik untuk meletakkan posisinya. Misalnya di sini juga kita ingin memberikan penugasan. Kita cari gambar segitiga yang nanti akan kita berikan pertanyaan. Berapakah luas segitiga dari gambar segitiga di bawah ini, misalnya seperti itu. Nah, ini dia, kita putar, kita coba seperti apa tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini ya, video dari YouTube. Kita bisa menambahkan video kita sendiri maupun menggunakan video orang lain dengan mencantumkan sumbernya. Di sini kita bisa mengcopy linknya dengan klik bagikan. Kita coba jendela penyamaran baru, misalnya tampilannya seperti apa kalau dibuka oleh siswa di laptop. Oke, kita pastikan linknya. Ini bisa kita share menggunakan WhatsApp, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, tampilannya seperti ini, sama persis dengan yang
kita buat tadi. Nah, jadi tampilan di siswa kalau dibuka di laptop kurang lebih seperti ini. Mereka bisa mempelajari gambar-gambar dengan deskripsinya melalui video, dan siswa juga bisa berkomentar di gambar-gambar yang ada apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, misalnya berkomentar pada suatu gambar ini, ya. Terserah kita bisa memberikan pengaturan atau peraturan cara menjawab soalnya seperti apa, ataukah dengan menambahkan Padlet atau berkomentar. Nah, di sini misalnya dengan menambahkan Padlet. Misalnya peraturannya dengan menggunakan draw, dengan yang lebih simpel ya. Misalnya luas segitiga tersebut adalah rumusnya luas sama dengan setengah alas kali tinggi misalnya, dan seterusnya dijawab oleh siswa kita. Nah, seperti ini. Terus kita simpan. Maka hasil dari pekerjaan siswa tadi di sini. Jadi ini teknisnya bisa disesuaikan apakah untuk penilaian atau untuk proses belajar. Ini akan lebih efektif untuk proses belajar ya, karena di sini semua siswa yang kita bagikan linknya bisa melihat hasil pekerjaan dari siswa yang lainnya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah yang kita buat tadi, yang paling atas di sini adalah pekerjaan dari siswa. Nah, di situ kan ada di pojok ada nama-namanya dari siswa apabila dia sudah login menggunakan akun. Jadi kalau belum, jadi judul sama deskripsi tadi bisa kita minta siswa untuk menambahkan namanya di situ. Sama bisa kita tarik posisinya ya tadi ya. Ini bisa kita share melalui WhatsApp dan lain sebagainya kepada peserta didik kita. Tampilannya akan seperti apa. Nah, misalnya ini sudah dibagikan kepada siswa melalui WhatsApp, kita dibuka melalui handphone, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya tidak berbeda jauh, sama, hanya kalau di sini diperkecil sesuai dengan tampilan HP-nya. Nah, seperti inilah tampilannya. Nampak materi yang diberikan guru dan penugasannya, dan juga hasil yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, di sini kita bisa melakukan pendaftaran atau masuk klik siswa. Nah, misalnya ini juga mau mengerjakan, saya disitu menggunakan namanya, sama menggunakan draw. Ada juga menu drawnya di Android. Nah, ini akan lebih mudah dalam siswa mengerjakannya. Kalau dengan mata pelajaran yang lain tanpa rumus, mungkin dengan mengetik itu akan lebih rapi. Kalau matematika untuk mengetik rumusnya mungkin kalau di sini agak susah, makanya kita menggunakan draw. Nah, situ misalnya di atas namanya, agar guru nanti lebih mudah dalam mengontrol pekerjaan dari peserta didik dalam proses pembelajaran maupun dalam penugasannya. Nah, seperti inilah tampilannya dari Padlet untuk proses pembelajaran. Ini bisa digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran di rumah. Kita kombinasikan agar tidak besar. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.